A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kesalahan-kesalahan umum yang terjadi dalam baca surah Al-Fatihah. Kita sudah sampai di ayat ketiga, yaitu Ar-Rahmanir Rahim. Kesalahan yang pertama ketika membaca ayat ketiga dalam surah Al-Fatihah, Ar-Rahmanir Rahim. Awalan, sabaqat tanbihu ala al-mubalaghah fi takrir ar-ra wa bi khassah al-musyaddadah fil basmalah. Nah, telah terdahululah pengingat pada berlebihan ketika mengucapkan takrir ra. Terlebih khusus dia ra tersebut bertasydid yang telah dibahas pada basmalah. Maka yang belum nonton silakan cek pada kesalahan-kesalahan umum ketika membaca basmalah. Di sana disebutkan tentang berlebihan pada mentakrirkan sifat ra. Fal mubalaghah fi takriri lirra'i yuladu iddatan ra'at. Maka berlebihan ketika menunaikan sifat takrir ra itu akan melahirkan banyak ra. Nah, ketika seorang itu berlebihan dalam menampakkan sifat takrir, maka akan dihitung dia telah mengucapkan banyak ra. Maka hati-hati. Kalau takrirnya berlebihan, maka akan terhitung banyak ra. Itu merupakan kesalahan yang wajib kita hindari. Kemudian itu kesalahan ketika berlebihan mentakrirkan ra, maka akan melahirkan banyak ra. Wa min janib akhar, dan daripada sisi yang lain, fa in ikhfa'ur ra 'anil haddil matlub yadhi'u sifat at-takrir. Dari segi yang lain, kesalahan dari segi yang lain, jika sifat takrir ini dihilangkan, disamarkan daripada batas yang dituntut, kata Imam Ibn Jauzi bihasramatir ra'at, itu maka akan menghilangkan sifat takrir sehingga pengucapannya seperti huruf ta, ar-rahma, 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 nir, nir, nir. Jadi hati-hati ya antara dua kesalahan ketika menunaikan takrir sifat ra pada ar-ra, ar-rahim, ar-rahman, ar-rahim. Jangan sampai berlebihan. Jangan juga menghilangkan sifat takrir. Jangan ar-rahman, ar-rahman. Was-shawab an tuntaqar ra'u mudharatan min makhrajiha sahih duna mubalaghah fi takririha wa duna tadyi'i li hadhihi sifah. Jadi yang benar kita mengucapkan ra itu secara zahir daripada makhrajnya yang benar, ya, tanpa berlebih-lebihan dalam menunaikan sifat takrirnya dan juga tanpa menghilangkan sifat takrirnya. Wa akhfi takriran idza tusyaddadu. Samarkanlah sifat takrir terlebih dia apabila dia bertasydid. Jangan hilangkan, jangan berlebih-lebihan. Wa hadza la yanḍabit illa bitalaqi ala aidil mutqinina min ahli hadzal ilm. Jadi ini kepastian, kebenaran yang pasti ketika kita mengucapkan ra tidak akan didapati kecuali kita langsung bertalaki kepada guru-guru yang mutqin. Oke. Jadi jangan 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 banyak takrir, jangan juga menghilangkannya, tapi samarkan. Nah, oke, kita lihat di gambar caranya bagaimana. Nah,
Jadi posisi bagian yang disentuh yaitu bagian punggung, ujung punggung lidah, lebih ke punggung lidah. Tapi dia ada celah. Untuk depannya itu kita kasih celah. Dari celah tersebut mengalirlah suara R, 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 R. Kenapa timbul takrir yang banyak? Kenapa? Karena ini sebagian lidah kita mengucapkan ra itu menutup ini. Ujung lidah ini ditutup semua, tersentuh ke langit-langit yang sejajar dengannya. Seharusnya dia kasih celah R, R, R. Ya. Jangan sampai bagian ujung ini tertutup. Maka kita pakai latihan lidah kita, R, dicekungkan sedikit ujungnya, R, R, supaya ada celah dan mengalirlah suara dari belakang hingga ke depan. R, 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 jangan sampai ditutup kayak lam. Kalau ditutup bagian ujung ini, maka akan timbul takrir yang dilarang. Terpental-pental ujung lidah kita. R. Kah hindari, latih dengan mengasih celah pada ujung lidah kita. R, R, R. Oke. Kemudian yang kedua, yanbaghi an yahdhara al-qari min tafkhimi hamzatil wasli fi kalimah ar-rahmanir rahim wa hadha khata' yaqa'u fihi al-kathir. Kemudian yang kedua, sepatutnya bahwa hati-hati oleh si qari, orang yang baca Al-Quran, terutama ini di surah Al-Fatihah, daripada apa dia hati-hati? Daripada menebalkan hamzah wasal pada kalimah Ar-Rahmanir Rahim. Jangan sampai hamzah wasal pada ayat yang ketiga ini ketika dimulainya terbaca tebal. Ya, jangan sampai terbaca Ar-Rahman, jangan tapi ya, bukan o. Wasababuhu mujawaratu hamzatil wasli lirra'il maftuhati. Sebab terjadinya terbaca tebal pada hamzah wasal itu karena hamzah wasal itu berdekatan dengan ra yang tebal. Ra berharokat fathah. Sehingga lidah kita, kebiasaan kebanyakan orang itu mudah terbawa atau terpengaruh kepada pengucapan yang tebal terhadap huruf sebelum ra tebal. Sehingga terbacalah Ar-Rahman, seharusnya hamzah wasal tipis, ra tebal, jangan was-shawab tarqiqu hamzah wa tafkhimur ra al-maftuhati bimaharah. Yang benar adalah kita tipiskan hamzahnya, hamzah wasalnya, dan kita tebalkan ra yang fathah dengan mahir. Kita latih, kita pisah-pisah dulu satu-satu. Caranya kita banyakin latihan pisah-pisah. Jangan sampai o. Kita rasa aliran suara kita ke depan, jangan ke atas. Kalau ke atas jadi maka rasakan aliran suara kita dari mulut kita sendiri ketika mengucapkan Kalau ke atas, kita arahkan suara ke atas akan tebal Kalau ke depan maka cara mana? Tinggal buka dan hawa udara kita ke depan. Jangan ke atas. Kemudian masuk ke ra. R, arrah, jangan sampai jangan tapi
Ar-Rahmanir-Rahim. Thalithan, kesalahan yang ketiga, minal akhta, ya, kesalahan yang ketiga pada ayat ketiga dalam surah Al-Fatihah, imalatu fathatil mim wal alif nahwul kasrati fi kalimah ar-rahmani. Nah, kesalahan yang ketiga dalam membaca ayat ketiga yaitu mengimalahkan fathah mim dan alif seperti kasrah. Mengimalahkan fathah mim dan juga alif setelah mim pada kata ar-rahmani. Yang salah terbaca imalah, ma-nya dibaca imalah. Apa itu imalah? Yaitu memerengkan harokat fathah ke kasrah. Bukan diucap ma, tapi diucap me. Ar-rahmani, Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, itu akibatnya kenapa? Karena tengah lidahnya itu tidak datar, ya. Lidahnya ketika mengucapkan fathah terangkat pertengahan lidahnya sedikit sehingga merenglah suara fathah ke kasrah. Ar-Rahme. Jadi posisi lidah kita itu kalau alif dia lisannya itu datar. Lisan kita datar. Nah, kalau tengah lidahnya dinaikkan sedikit jadi me. Ya, jadi jangan sampai me. Kalau dinaikkan lagi me. Kalau dinaikkan lagi jadi i. Mi. Jadi a datar, imalah surah. Kalau dinaikkan lagi jadi imalah kubra, kalau dinaikkan lagi jadi i. Jadi posisi fathah lidah kita datar, jangan sampai naik, ya. Ar-Rahman. Nah, itu. Wassawab, yang benar itu menipiskan alif. Alifnya dibaca tipis karena alif itu mengikuti huruf mim sebelumnya, bukan imalah. Nah, jangan sampai terbaca mereng. Jangan mereng. Jangan. Ma ar-rahma. Nah, wa hadzal akhta natijah an adami talaqqi sahih. Ini karena tidak terbaca fathahnya atau alifnya dengan bacaan yang sahih. Nah, maka latih a jangan sampai me tapi ma. Nah, kemudian di sini juga hati-hati, ya, bercampur harokat fathah dan alif ke hidung. Jangan ar-rahman, jangan masuk ke hidung harokat fathah sama alif karena mim punya sifat gunnah, tapi zamannya paling sedikit, ya. Gunnah asli pada mim saat bertemu dua bibir saja. Ketika bibir terbuka kita mengucapkan fathahnya bunyinya, jangan ke hidung. Jangan ma, tapi ar-rahma, jangan ma. Itu juga kekeliruan dalam mengucapkan harokat fathah dan juga alif bercampur dengan hidung. Kemudian yang keempat, isba'u harakah al-fathah fi ra'i min kalimah ar-rahim. Nah, kesalahan yang keempat dalam membaca kalimah ar-rahim, ya, memanjangkan harokat fathah pada ra. Sehingga fayatawalladu min hadzal isba' alifun. Fayasirun nutuqu hakadha. Kesalahannya memanjangkan harokat fathah pada ra sehingga melahirkan alif sesudah ra dan terucaplah seperti ini: ar-rahim,
Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, itu biasa pemula yang baru belajar tuh anak-anak sering baca Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, itu hati-hati. Jangan sampai diayunkan fathah pada ra sehingga dia akan melahirkan alif. Nah, jangan sampai panjang harokatnya. Satu harokat saja. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Jangan Ar-Rahim. Begitu juga pada kalimah Al-Mustaqim. Jangan sampai terbaca Al-Mustaqim. Taknya jangan diayunkan. Al-Mustaqim. Kemudian juga pada kata na'budu. Na'budu. Jangan sampai nunnya terbaca panjang. Na'budu. Na'budu. Maka hati-hati. Ingat akan demikian. Ya, jangan sampai isba' harokat. Langsung masuk kepada huruf sukun, langsung masuk kepada huruf-huruf yang bertasydid. Jangan sampai diayunkan. Nah, itulah sedikit pembahasan tentang kesalahan yang terjadi dalam baca ayat ketiga dalam surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita bisa menghindari apa-apa yang telah diingatkan oleh musannif. Wallahu a'lam bishawab.